Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Rifki yang hari ini akan membawakan coffee morning kita. Jadi teman-teman Mas Rifki ini topiknya menarik banget ya dari judulnya gitu kan. Udah nggak sabar nih. Aku sebagai yang belum punya pasangan kan jadi kayak kepikiran apakah harus membicarakan ini nantinya dengan pasangan atau mungkin mbak-mbak dan mas-mas yang udah punya pasangan jadi mungkin juga bisa menjadi topik pembahasan dengan pasangan masing-masing nih gitu kan. Kira-kira apa sih Mas Rifki yang akan dibahas gitu kan dengan topik perlu dibicarakan sebelum memutuskan bersama pasangan. Nah, kalau pada penasaran apa isinya, waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk Mas Rifki. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bicara tentang penting dibicarakan sebelum memutuskan. Eh, Mungkin nanti ada latar belakang dulu, terus nanti baru kita masuk. Tetap ada kaitannya dengan pajak kok. Entah kenapa pagi ini cerah banget ya. Eh, tapi kalau awalnya cerah belum tentu berakhir dengan cerah juga kan ya. Biasanya, Kok suaranya kecil gitu ya, Ki? oh gitu ya, kedengeran? Hmm. Nah, ini Oh, baru. maaf Mbak Winda. Ya, jadi pagi ini memang terlihat cerah ya. Jadi memang belum tentu awalnya terlihat cerah nanti berakhir dengan cerah juga. Biasanya kan berakhirnya bisa mendung gitu. Nah, mungkin ini yang perlu teman-teman bahas gitu nanti sebelum melangkah lebih jauh ke depan dengan pasangannya, baik yang sudah menjadi tulus, teman hidup yang sudah mempunyai teman hidup atau yang mau dia Yunda yang masih mencari atau menemukan dengan radarnya gitu. Nah, eh, jadi itu hal-hal yang terkait yang akan kita bahas. Nah, mungkin sebagai background, kenapa ini perlu dibahas? Kemarin sempat lihat story-nya Mbak Nita ya, dikirimin kopi sama suaminya gitu. Itu kan hal kecil yang dilakukan suaminya yang membuat Mbak Nita jadi makin jatuh cinta gitu. Nah, mungkin hal-hal yang itu Iri nih. juga hal-hal yang itu juga yang perlu nanti dibahas kira-kira berefek enggak ketika teman-teman sudah menikah. Oke, kita masuk di topik keuangan dulu ya. Yang pertama adalah financial goals-nya gitu. Jadi ketika teman-teman ini yang jomblo jangan skip ya pada intinya nanti ini bisa dipakai ketika memang sudah mempunyai pasangan atau melangkah lebih jauh gitu. Nah, ya, mungkin ini saya bicara dari sisi saya. Nanti kalau teman-teman punya pendapat, silakan diutarakan. Nah, yang pertama adalah financial goals. Jadi kalau gampangnya ya cita-citanya lah. Ya, nanti bisa bertanya apakah cita-cita jangka pendeknya seperti apa atau cita-cita jangka panjangnya seperti apa ya. Misalnya punya berapa, terus mau tinggal di mana, terus nanti masa tuanya eh, mau seperti apa gitu atau bahkan misalnya mau kerja di luar negeri terus nanti biar tinggal di luar negeri. Nah, itu kan harus dibicarakan ya. Memang membicarakan hal ini butuh waktu yang tepat sih. Jadi nggak bisa teman-teman lagi kejar-kejaran kereta atau misalnya lagi kejar-kejaran absen-absensi dibicarakan itu kan ribet ya. Nah, jadi kalau bisa momennya ya ketika anniversary atau misalnya ya kayak kemarin awal tahun gitu kan. Kalau misalnya ada serius, ya kita tentukan gitu cita-cita jangka pendek kita seperti apa, jangka panjang kita seperti apa gitu. Nah, mungkin contohnya kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya sendiri misalnya cita-citanya nanti ingin tinggal di rumah yang tidak di kota gitu, misalnya di daerah pedesaan. Nah, itu kan harus disamakan ke istrinya. Kira-kira mau nggak tinggal ke arah yang banyak perkebunannya, eh, desanya gitu, dibanding harus tinggal di kota gitu, menikmati masa tua. Nah, itu kan kalau misalnya istrinya
nggak mau ya susah juga gitu kan, karena kan memang ini bukan bicara lagi dia hidup dia terus hidup Rifki gitu kan, tapi kan harus hidup Rifki dan dia ya. Nah itu yang harus dibicarakan gitu. Atau misalnya jangka pendeknya ya, eh kita mau berapa itu kan harus dibicarakan juga ya, jangan sampai nanti suaminya ingin punya anak banyak tapi dirinya enggak gitu kan. Nah itu harus ditetapkan dulu di awal gitu, pastikan goalsnya sama. Nah kenapa ini penting dibicarakan? Jadi kalau berbeda ya sebaiknya jangan bersama gitu ya, walaupun mungkin eh, kenapa dia ini. Nah, walaupun mungkin nanti mungkin menurut teman-teman ya justru perbedaan malah lebih seru gitu kan. Tapi kan kita hidup berbagi space ya nanti ya. Maksudnya ya kita tinggal bareng satu rumah, terus hidup juga bersama dia gitu kan. Jangan sampai nanti yang satu dayung ke kiri, yang satu dayung ke kanan gitu kan, malah jadi nggak bisa jalan bareng. Nah ini eh, pentinglah disamakan terlebih dahulu financial goals-nya seperti apa, atau cita-citanya seperti apa gitu. Atau mungkin ingin punya rumah gitu kan dalam jangka waktu dekat. Nah, seperti apa yang harus dilakukan? Misalnya yang lakinya terlalu boros, atau nanti yang istrinya udah ngirit-ngirit tapi lakinya malah belanja terus gitu kan. Nah, itu kan harus di-prepare juga ya, maksudnya harus dikasih warning lah. Kira-kira ya memang kalau tujuan kita seperti itu ya dua-duanya harus bisa bekerja keras, harus sama gitu, sejalan, jangan hanya satu yang berjuang gitu kan. Nah, terus topik kedua yang harus dibicarakan adalah profil resiko investasi. Nah, ini juga penting ya, walaupun praktika pasti suami istri punya pandangan pandangan investasi pasti berbeda. Mungkin kalau dari sisi saya yang sifatnya agresif gitu, misalnya main saham trading, kripto juga dimainin, peer-to-peer juga dimainin. Nah, mungkin dianya yang konservatif gitu, semuanya mau di deposito biar aman semuanya. Nah, iya nggak salah juga gitu kan itu diterapkan. Tapi kan eh, hal tersebut apakah bisa mencapai financial goals kita yang pertama tadi gitu. Misal kita mau beli rumah, tapi kita investnya di deposito terus, nah kan itu kan terlalu lama ya returnnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita main di peer to peer atau kripto, nah itu kan lebih cepat. Nah, tapi memang hal tersebut harus dibicarakan ya, pasti memang nggak setiap orang pasti sama gitu profil risiko investasinya ya, satu agresif juga jadi nggak bagus juga kan gitu. Eh, Jangan sampai nanti malah eh, jadi ribut besar gitu kan ketika teman-teman sudah berumah tangga. Nah, pemilihan instrumen harus dibicarakan sama pasangan kira-kira yang tepat seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya yang satu tadi konservatif, yang satu agresif ya gitu. Ya udah di mix aja gitu, nggak apa-apa diporsikan. Misalnya deposito berapa, terus reksadana berapa, terus nanti kripto dan peer-to-peer seperti apa. Karena praktiknya kadang ada nih yang buat bapak-bapak kan suka agresif ya tradingnya gitu. Bahkan istrinya suka ngeluh, oh ini suami saya main sahamnya terlalu agresif sampai menguras berapa persen gitu kan. Jadi hidupnya nggak tenang gitu, malah jadi kepikiran mau tidur juga jadi berat gitu kan, malah kepikiran besok saham gimana ya, besok berubah gimana ya gitu. Nah itu kan harus diperhatikan ya, maksudnya kalau misalnya bisa dibicarakan terus mau dibagi investasinya supaya tadi financial goals-nya dapat, ya sudah dibicarakan gitu. Nah, lalu bagaimana misalnya yang istrinya nggak paham gitu? Ya mau nggak mau ya istrinya harus belajar gitu kan, harus harus paham terkait dengan investasi tersebut. Karena kan bagaimanapun ya kalau di rumah tangga biasanya kan istrinya ya yang mengelola gitu kan keuangan. Nah, nanti istrinya bisa kasih masukan ke suaminya kalau misalnya suaminya main trading saham gitu terlalu berlebihan sampai udah berapa persen loss-nya gitu. Walaupun secara misalnya keuntungan ya cepat juga gitu ya, tapi kan loss-nya juga eh, bisa cepat, dia bisa cepat banget gitu. Karena saya pernah ngalamin ya loss-nya juga lumayan gitu. Nah, terus hati-hati juga ketika misalnya nanti eh, ada teman lama gitu ya yang tiba-tiba chat nawarin investasi gitu. Nah, terus ada return keuntungannya 10% dalam per hari gitu. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Jangan sampai
nanti jadi bermasalah kan. Sedangkan kita nyari 10% per tahun aja susah banget gitu. Nah, ketika saya mau berinvestasi ya tentunya nanti harus berkonsultasi juga dengan dia atau dengan istrinya, harus dengan istri ya maksudnya, supaya nanti jangan tiba-tiba kok uangnya habis gitu buat hal yang seperti ini, dia kaget gitu kan, itu kan langsung berefek ya. Biasanya kalau masalah-masalah kayak gini kan sensitif ya. Nah, hal-hal itu yang perlu teman-teman waspadai juga. Maksudnya pastikan memang profil risiko investasinya bisa dibicarakan dan ya bisa sejalan gitu. Jangan semuanya agresif juga, jangan semuanya konservatif juga gitu kan ya. Tujuannya tadi supaya financial goals-nya tercapai gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik ketiga dan keempat yang mungkin lebih sensitif ya, mungkin dibicarakannya memang sangat sensitif. Kalau topik satu kedua ini kan lebih general ya atau umum ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman yang bisa jawab dapat OVO 25.000. Nanti jawabannya tulis di kolom chat ya yang paling cepat. Oke, perintahnya cara bermainnya setiap peserta menebak kata dari huruf yang diacak dan menuliskan di chat box ya. Ya, kira-kira katanya apa? Ayo. Ya, siapa ini? Ini dia ya? Oh, oke. Ya, jawabannya kaos kaki ya. Benar. Nanti dia dapat OVO 25.000 dari Enforce. Oke, lanjut. Kita masuk ke topik ketiga. Nah, ini eh, sangat sensitif ya dibicarakan. Jangan sampai nanti yang baru kenal gitu, kok tiba-tiba udah nanya aset gitu kan. Ini orang matre banget gitu. Atau ketemu sugar daddy atau misalnya sugar mommy kan. eh kira, nah itu kira-kira harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti malah jadi bertanya ini atau diskusi ini malah jadi hancur hubungannya gitu kan. Ini penting dibicarakan ya untuk kedepannya gitu kan. Nah, yang teman-teman harus ketahui adalah ketahui posisi keuangannya ya. Ini kita bicara di aset gitu. Nah, misalnya dia punya aset rumah atau mobil gitu. Kalau misalnya satu sudah punya rumah, terus satu sudah punya mobil, ya sudah gitu kan, pakai aja yang ada dulu gitu. Nggak usah nanti menambah lagi, beli mobil lagi, atau beli rumah lagi gitu. Nah, kecuali memang eh, uangnya atau memang sudah tercapai ya finansialnya gitu, terus mau nambah investasi ya silakan. Tapi kalau misalnya di awal satu punya rumah, satu punya mobil ya sudah digabung aja gitu. Atau misalnya yang satu punya rumah tapi di daerah Bali gitu atau di daerah Bandung, sedangkan kita pusat kegiatannya di Jakarta. Ya atau enggak kalau saya di sana di Depok gitu ya, terus kegiatannya di Jakarta. Nah, itu kan jadi bahan perbincangan juga terhadap pasangan. Kira-kira bisa nggak nanti setiap hari dari Depok ke Jakarta berangkat kerja gitu. Nah, itu kira-kira kuat nggak dijalani gitu. Atau mendingan kita jual rumahnya terus kita beli di daerah Jakarta atau misalnya ya udah rumahnya dibiarin aja di sana sebagai investasi, nanti kita ngontrak ada di Jakarta gitu kan. Itu hal-hal yang perlu dibicarakan ya, jangan sampai nanti pasangannya malah nggak tahu, oh ternyata suaminya punya rumah gitu di Depok gitu sedangkan istrinya nggak tahu. Nah, itu kan jadi bahaya juga gitu. Nah, ketika kita punya rumah yang tidak diinfokan ya berarti kan nanti takutnya juga jadi terbengkalai ya, jadi tidak terurus gitu. Nah, bukan berarti dalam aset ini teman-teman harus menggabungkan antara suami atau istri ya. Maksudnya kita harus gabung gitu, enggak juga. Ini tergantung kesepakatannya, apakah mau eh, pisah harta atau misalnya eh, ya sudah gitu, masing-masing aja gitu. Nah, itu perlu dibicarakan juga. Tapi pada prinsipnya sih kalau saya sendiri ya memang prefer digabung kalau posisi sekarang ya karena
dengan melihat eh, konsumsi di Jakarta, kebutuhannya, terus kayaknya memang digabung kayak lebih baik gitu. Nah, kenapa ini penting dibicarakan ya? Karena aset-aset tersebut harus dikelola kan. Ya, kalau misalnya tadi punya rumah di Depok terus nggak dimanfaatkan, ya udah diinvestasikan seperti apa, dikontrakan, atau misalnya sudah dibiarkan dirawat gitu. Terus nanti tiba-tiba weekend ke sana gitu buat buat healing atau buat liburan kan itu bisa juga. Yang penting aset-aset ini harus dibicarakan di awal gitu. Misalnya Rifki punya apa, dia punya apa, ya udah dibicarakan gitu. Jangan sampai nanti malah eh, di belakangan ketahuannya gitu. Ketahuannya baru di belakang gitu kan itu malah susah ya gitu, malah jadi bermasalah lah gitu. Nah, lalu selanjutnya apalagi yang terakhir nih yang perlu dibicarakan yaitu kewajiban ya. Jadi kalau tadi aset sekarang kewajiban, nah ini kita bicara kekayaan bersih atau balance sheet-nya gitu. Nah, kok utang juga harus dibicarakan. Nah, karena posisi sekarang kita nggak tahu ya. Misalnya kalau saya sendiri ya harus misalnya menanggung orang tua, terus menanggung adik yang masih kuliah, itu kan ada keluarga yang harus ditanggung gitu. Nah, itu harus dibicarakan kepada pasangan juga atau dia. Jadi dia tahu posisinya sekarang seperti apa. Jangan sampai nanti ketika menikah malah jadi terjebak gitu loh. Ternyata utang orang tuanya banyak ya. Ternyata dia harus menanggung eh, banyak keluarganya gitu kan. Nah, itu kan jadi malah susah ya. Nah, mendingan dari awal ya sudah buka-bukaan aja aset di mana, utang kita berapa gitu. Nah, kalau dia pun misalnya eh, punya yang harus ditanggungi, terus ada orang tua yang harus dibayar utang-utangnya gitu, ya itu dibicarakan dari awal gitu. Karena ya amit-amit ya maksudnya kalau ketika jadi berat di awal ya sudah berarti kan nggak bisa jalan ke depan gitu kan, ya dihentikan saja gitu daripada nanti jalan ke depannya juga jadi susah gitu kan. Nah, itu yang eh, perlu dibicarakan lah ke pasangan hal-hal yang ini memang jadi sensitif ya termasuk aset dan kewajiban ini, tapi prinsipnya kalau dari saya dari awal memang harus terbuka gitu karena di kondisi sekarang ya jangan sampai nanti pasangan juga jadi terjebak lah atau malah jadi merasa dibohongi kok di awal manis-manis gitu punya aset di mana-mana nggak punya utang gitu tapi ternyata pas sudah melangkah ke lebih jauh utangnya malah jadi banyak gitu kan. Nah, itu kan harus diperhatikan juga. Atau misalnya tadi kita balik ke profil resiko gitu karena dia investasinya terlalu agresif kan, terus banyak utang di mana-mana gitu. Nah, itu kan harus diketahui juga nanti sebagai pasangannya kan harus mengontrol kira-kira investasi ya udah jangan di situ, yang kita main di konservatif aja gitu. Nah, hal-hal ini ya harus dibicarakan karena jangan sampai nanti malah jadi bermasalah di belakang atau kalau kemarin teman-teman sempat lihat filmnya ada nokta merah perkawinan, nah jangan sampai nanti malah jadi curhatnya ke yang lain gitu. Yang mending dari awal ya sudah dijelaskan aja gitu. Nah, ini profil profil atau topik-topik keuangan yang harus teman-teman bicarakan ketika sebelum melangkah lebih jauh atau ketika nanti sudah berkeluarga pun ya tetap ini harus dibicarakan karena ini nggak bisa dibicarakan sekali atau dua kali ya pasti sudah berkeluarga pun topik ini tetap harus dibicarakan gitu. Oke, kita ice breaking lagi ya. Nah, cara bermainnya setiap kata menebak jumlah atau warna objek dengan benar dan langsung menuliskannya di chat box. Ya, dapat OVO lagi. Silakan dalam waktu 10 detik perhatikan dengan seksama gambarnya. Nah, berapa banyak ikan di gambar tersebut? Oh, oh, Andi ini dua, Kusapi empat. Ada lagi yang lain mau jawab? Reni tiga, Jackson satu, Linda tiga, Dea lima, lupakan ikan. Ya, yang tercepat Dini ya. Jadi, dan jawabannya benar, ada dua. Oke, berarti nanti Dini dapat apa ya, Din?
Nah, langsung kita masuk ke topik pajaknya ya. Jadi kalau tadi eh, pengantarnya lah, maksudnya teman-teman sudah tahu kira-kira topik-topik apa yang harus dibicarakan. Terus dari sisi pajak, kira-kira ada nggak yang perlu dibicarakan ke pasangan gitu sebelum melangkah lebih jauh? Oh, ternyata kalau kita menelaah ke Undang-Undang Pajak Penghasilan, nah di pasal 8 disebutkan bahwa keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, jadi bagi teman-teman nanti yang sudah menikah, ya secara harfiah atau secara perpajakannya pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga ya. Jadi digabungkan dengan suaminya gitu. Lalu bagaimana kalau ternyata tadi case-nya di aset teman-teman mau pisah harta gitu, nggak mau dengan gabung dengan suaminya gitu. Ya diperbolehkan saja dengan perjanjian pisah harta ya di depan notaris atau misalnya istrinya yang mau menghendaki menjalankan kewajibannya secara sendiri atau memilih terpisah, yaitu dipersilakan juga, silakan aja gitu. Nah, lalu tapi bagaimana efeknya gitu kan? Karena tadi di awal sebagai satu kesatuan ekonomi, ya berarti tetap harus digabungkan penghasilan itu suami istri, nanti dihitung secara profesional dengan perbandingan berapa pajak penghasilannya bagi suami dan bagi istri ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti sudah mau menikah, ya diperhatikan kira-kira nanti kewajiban perpajakannya mau seperti apa ya gitu. Kira-kira mau gabung kepala keluarga kah, mau gabung dengan suami atau pisah harta atau memilih terpisah gitu. Karena nanti hitungan pajaknya juga berbeda. Terus efeknya apa ya? Pajaknya juga nanti akan berbeda. Berapa yang dibayar oleh istri, berapa yang dibayar oleh suami. Nah, lebih besar mana antara digabung dengan suami atau memilih terpisah atau misalnya pisah harta. Nah, ada juga satu lagi sebenarnya hidup berpisah ya. Jadi kalau misalnya tadi NPWP-nya gabung dengan suami terus amit-amit lah gitu hidup berpisah ya, itu nanti harus buat NPWP sendiri bagi istrinya. Nah, terus kita bagaimana pelaksanaannya ya, hak dan kewajiban bagi suami dan yang menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara terpisah dengan suami gitu. Nah, kalau misalnya memang gabung dengan suami ya berarti harus menggunakan NPWP suami nanti. Nah, kalau di misalnya bekerja, teman-teman ya udah dikasih aja NPWP suaminya gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin pisah harta atau memilih terpisah, maka menggunakan NPWP sendiri. Lalu untuk NPWP yang telah ada seperti apa gitu. Kalau misalnya tadinya teman-teman yang eh, belum menikah sudah punya NPWP terus menikah ya, ya silakan dihapus NPWP-nya terus gabung ke suami. Nah, kalau misalnya sudah memilih terpisah atau pisah harta, ya menyampaikan surat pernyataan memang menghendaki menjalankan kewajiban perpajakannya secara tersendiri. Nah, untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya kecuali penghasilan tersebut ya. Jadi kalau misalnya nanti digabung, nah penghasilan dan kerugian suaminya eh, penghasilan dan kerugian istrinya akan digabung ke suaminya. Nah, terus ada kecualinya semata-mata yang diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, jadi kalau itu nanti kita lihat di slide berikutnya seperti apa mekanismenya. Nah, kalau misalnya dipisah atau tadi memilih terpisah, maka nanti penghasilan neto istri harus digabung dengan penghasilan suaminya, baru kita hitung PPh terutama sesuai proporsi penghasilan netonya. Nah, kan tadi disebutkan ya kalau misalnya dia hanya bekerja dari semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Nah, ketika hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan bebas dengan suami atau anggota keluarga lainnya, maka itu nanti akan dimasukkan ke bagian final. Jadi kalau teman-teman lapor nanti di SPT suaminya di bagian kolom yang final. Nah, kalau misalnya yang memilih terpisah atau pisah harta, maka nanti PPh pasal 21-nya akan menjadi kredit pajak gitu. Nah, untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh,
ketika teman-teman ke pemberi kerjanya, ya sudah tunjukkan aja NPWP suaminya gitu. Kalau misalnya digabung. Nah, tapi kalau memilih terpisah atau pisah harta, berarti tunjukkan NPWP untuk dirinya sendiri gitu. Nanti kalau ditanya, misalnya sama RD-nya, lah kok NPWP suami yang dikasih gitu ya. Memang secara perpajakan diperbolehkan seperti itu, malah memang seperti itu yang lebih baik diterapkannya gitu dibanding harus memilih terpisah atau pisah harta. Biasanya nanti perhitungannya akan menjadi kurang bayar gitu kan. Nah, makanya nggak apa-apa dikasih NPWP suami, atau misalnya kalau sekarang yang terbaru kayaknya namanya jadi ada slash nama istri atau di dalam kurungnya istri gitu. Jadi suami slash nama istri dalam kurung istri, atau suami dalam kurung istri gitu. Itu kalau misalnya mau cetak NPWP sendiri untuk yang sudah eh, niat dari awalnya gabung dengan suami. Kalau untuk perhitungan pajak penghasilannya, nanti berdasarkan pasal 8 ayat 1 ya tadi, satu kesatuan berarti digabung, dilaporkan di SPT suami. Nah, untuk yang memilih terpisah atau pisah harta tetap harus digabung, cuma nanti dihitung proporsional. Suami berapa, istri berapa setelah digabung penghasilannya. Untuk kewajiban penyampaian SPT atau hak dan kewajiban perpajakan lainnya, kalau misalnya gabung berarti ada di pihak suami. Nah, kalau misalnya eh, pisah, harta atau milih terpisah, ya udah di wanita kawin ya gitu. Jadi di istrinya melaporkan sendiri, suaminya juga melaporkan. Lalu bagaimana cara menghitungnya atau contoh perhitungannya ya? Nah, misalnya penghasilan istri dari satu pemberi kerja, penghasilan atau suaminya 150 juta, istrinya dari satu pemberi kerja 100 juta. Ya, kalau misalnya tadi dia memilih terpisah atau pisah harta, berarti kan harus digabung ya penghasilannya. Nah, kalau digabung, kita tambahkan I di sini, status PTKP-nya. Jadi KI 3 ya, status PTKP-nya. Nah, ada case yang kedua, penghasilan istri yang melakukan kegiatan usaha dan dikenai PPh final. Nah, ini keduanya sama ya, memilih terpisah atau pisah harta. Jadi di sini nggak ada yang kakak. Kalau kakak harusnya kan tinggal digabung aja gitu. Nah, untuk yang kedua, penghasilan atau suaminya 150 juta, istrinya punya usaha, dikenakan PPh final UMKM dari Januari sampai Desember dengan jumlah sebesar 1 miliar, mempunyai 3 tanggungan. Ya, jadi punya PTKP-nya 3 tanggungannya gitu, dan status ya berarti kawin. Nah, bagaimana perhitungannya? Untuk yang pertama ya berarti penghasilan atau suami dan istri kita gabungkan, lalu dikurangi dengan PTKP-nya. Tadi karena ini penghasilan yang digabungkan berarti jadi KI 3 ya, jadi 54 juta ditambah 54 juta ditambah 4,5 kali 3 juta. Nah, dikali 3. Nah, lalu penghasilan kena pajaknya jadi 124 juta, jumlah PPh terutangnya didapat 12.600. Nah, dari sini setelah sudah dapat jumlah PPh terutang, maka tinggal dihitung proporsional antara suami dan istri. Dari penghasilan suaminya dibagi dengan total penghasilan suami istri dikali dengan PPh terutangnya. Begitupun dengan istrinya, dari penghasilan istrinya dibagi total gabungan antara penghasilan suami dan istri dikali PPh terutang. Nah, nanti kita bagi untuk porsi suaminya berapa, untuk porsi istrinya berapa gitu. Nah, nanti dari sini sudah ketemu ya, tinggal dikurangkan dengan kredit pajaknya, itu nanti ketemu dengan PPh terutangnya. Nah, bagaimana kalau ternyata untuk case yang kedua? Case yang kedua tadi adalah penghasilan istri melakukan kegiatan usaha dan dikenai PPh final UMKM ya, suaminya bekerja. Nah, kira-kira hitungannya seperti apa? Ada yang mau mencoba? OVO-nya tinggi nih, OVO-nya 50.000. Ini udah ada yang beberapa. Jadi, yang benar adalah, ya jadi karena tadi istrinya final, ya sudah, berarti istrinya udah kena final aja UMKM, lalu suaminya tetap dihitung. Karena tadi dia memilih terpisah atau pisah harta, kan tetap harus melampirkan formulir pisah harta atau memilih terpisah ya. Nah, karena istrinya tidak ada penghasilan di sininya dari sisi yang tidak finalnya, maka PTKP-nya cukup di K3 aja, nggak perlu digabung ke KI, kecuali kayak tadi case yang nomor 1 baru ada tambahan
I-nya. Nah, tapi kalau ini kan tidak ya. Jadi suaminya tetap dihitung biasa normal sampai nanti ketemu angka 5.700.000, lalu yang istrinya yang di UMKM karena 500 jutanya non objek ya, jadi hanya atas 500 jutanya aja kena 2,5 juta. Nah, bagi dua ya, ini ada Tereni sama Mbak Winda. Jadi 25-25. Widya, Widya nilainya jauh soalnya nggak ada yang satu betul. Suaminya 23 juta, istrinya 78 juta. Jauh yang mendekati. Oke, berarti Tereni sama Mbak Winda ya. Nah, lalu apalagi efeknya kalau misalnya dari awal tidak jujur atau nggak cerita gitu kan. Dari awal tadi eh, nggak cerita bahwa punya aset di mana, punya utang di mana gitu. Nah, sekarang kan lagi musim mata SP2DK ya. Tiba-tiba nanti misalnya datang ke rumah dapat surat SP2DK, loh kok kamu punya aset di sini gitu, nggak bilang gitu. Karena itu kan jadi masalah gitu, udah kena pajak, di SP2DK masalah rumah tangga kan jadi makin pusing gitu. Makanya di awal tadi dia tetap harus dideklar gitu, asetnya di mana, utangnya di mana gitu, supaya nanti ketika ada SP2DK jangan sampai hal tersebut terjadi ya. Nah, walaupun ya penyelesaian SP2DK teman-teman sudah tahu lah, kalau misalnya harus ditanggapi, terus nanti kalau tidak ditanggapi pasti akan dilakukan ke tahap berikutnya, bisa visit verifikasi atau usulan pemeriksaan atau bukper gitu, sampai dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya. Tapi kalau ternyata sudah diakui datanya, sudah sesuai, terus sudah melakukan pembetulan, kalau misalnya data dari DJP yang salah, ya sudah selesai gitu. Nah, mungkin itu yang harus dibicarakan terhadap pasangan, apa-apa saja yang harus dibicarakan, ada hubungan terkait dengan keuangan maupun dengan pajak, ya jangan sampai nanti masalah ketika sudah melangkah lebih jauh gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut tetap harus dibicarakan di awal. Oke, dari saya